Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Kita lanjutkan pembacaan e-book Be Happy pada video part 12 dengan membacakan 3 subbab sekaligus, yaitu subbab 19, nilai cinta kasih, subbab 20, toleransi, kesabaran dan kecukupan, serta subbab 21, patah hati. Judul e-book Be Happy, judul asal Why Worry, penulis Sri Dhammananda, penerjemah Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan Oktober 2016. Baiklah, mari kita mulai. Subbab 19, nilai cinta kasih. Kita mungkin tidak cukup luhur untuk mengasihi musuh kita. Namun, demi kesehatan dan kebahagiaan kita sendiri, marilah setidaknya kita maafkan dan lupakan mereka. Dale Carnegie. Wanita murka yang bersumpah balas dendam. Sesosok hantu perempuan sedang memburu putri bangsawan beserta bayinya. Ketika sang putri mendengar Buddha sedang membabar dhamma di wihara, ia lari kepadanya dan meletakkan anaknya di kaki Buddha untuk perlindungan. Dengan cara ini, si hantu tak bisa mendekati korbannya. Buddha lalu meminta keduanya masuk. Putri dan hantu pun dinasihati oleh Buddha. Buddha menceritakan bahwa pada satu kehidupan mereka pada masa lampau, salah satu dari mereka mandul dan akibatnya suaminya memutuskan untuk menikahi perempuan lain. Pada waktu istri pertama tahu bahwa istri kedua hamil, ia mencampurkan racun dalam makanan sehingga istri kedua keguguran. 2 kali perbuatan keji itu diulangi. Pada kali ketiga, istri kedua itu mati. Namun, menjelang ajalnya, wanita malang yang dipenuhi dendam ini bersumpah menuntut balas pada kehidupan mendatang. Permusuhan dan kebencian yang mereka tanamkan menyebabkan pembunuhan anak-anak mereka pada beberapa kehidupan selanjutnya. Hantu perempuan yang bermaksud membunuh anak putri bangsawan tersebut hanyalah kelanjutan dari kebencian yang telah berakar kuat itu. Kebencian hanya menimbulkan lebih banyak kebencian. Kebencian hanya berakhir oleh cinta, persahabatan, pengertian, dan niat baik. Kedua perempuan itu menyadari kesalahan mereka dan mengikuti nasihat Buddha. Akhirnya mereka pun berdamai. Cerita ini menuturkan kepada kita bagaimana orang membawa kebencian bahkan hingga kehidupan mereka selanjutnya. Cinta dan kasih sayang. Pencarian kebahagiaan tidaklah sulit kalau kita memiliki sikap mental yang benar. Kasih adalah kunci kebahagiaan. Semua manusia memiliki potensi untuk memberi dan menerima kasih. Kita adalah gudang kasih yang potensial. Bahkan binatang pun layak mendapat curahan kasih dan bisa meresponnya secara positif. Kitab Injil membuat definisi kasih yang sangat baik. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu baik. Kasih itu tidak iri, kasih itu tidaklah sombong, kasih itu lemah lembut, kasih tidak mencari keuntungan sendiri, kasih mengatasi kemarahan dan segera memaafkan, kasih tidak bersukaria dalam kesalahan, namun bersukacita dalam kebenaran, kasih memaklumi segalanya, mempercayai segalanya, menyemangati segalanya, menanggung segalanya. Kasih adalah pemberian tak ternilai yang bisa dipersembahkan kepada orang lain. Dengan kasih, kita membawa kehangatan yang memuaskan, kebutuhan setiap individu untuk dikasihi. Karena mereka yang mengasihi dan kemudian dikasihi akan lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang hampa kasih. Semakin banyak kasih yang kita berikan, semakin banyak pula kasih yang akan kita terima. Ini sesuai dengan hukum abadi, sebab dan akibat. Dalam ajaran Buddha, semangat kasih lebih penting daripada pekerjaan yang baik. Semua pekerjaan yang baik, apapun itu,
tak lebih bernilai dibandingkan 1/16 bagian kasih yang membebaskan hati. Kasih yang membebaskan hati melingkupi pekerjaan yang baik. Kasih itu berkilau, membawa terang dan cahaya. Kasih adalah salah satu instrumen alam yang terbesar. Kekuatan kasih merupakan pengikat dan perekat masyarakat, semangat dan kehidupan semesta. Kasih adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Tak peduli betapapun tak bahagianya Anda saat ini atau pada masa lalu, Anda masih tetap bisa menemukan kebahagiaan pada masa mendatang. Kunci kebahagiaan adalah kasih, dan kunci itu ada di tangan kita sendiri, saat ini dan selalu. Dan ingat, kasih berawal dari Anda. Mulailah proses penyebarluasan kasih dan kewelasan Anda kepada semua makhluk. Hasil yang tak terelakkan adalah Anda akan menerima kembali begitu banyak kasih. Mengatakan, "Aku menyayangimu," kadang bisa riskan, namun balasannya bisa tak ternilai. Menumbuhkan kasih. Kata kasih bisa punya arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Kasih, menurut Buddha, tidak berarti kelekatan kepada seseorang atau sesuatu. Kasih seharusnya merupakan kewelasan tanpa batas dalam pengorbanan diri yang bebas menghinggapi semua makhluk. Dalam Metta Sutta, Buddha berkata, "Janganlah memperdaya orang lain atau menghina siapapun dimanapun. Dalam kemarahan atau kebencian, janganlah berniat melukai orang lain. Bagai seorang ibu melindungi anak tunggalnya, sekalipun mengorbankan hidupnya, seperti itu juga kembangkanlah kasih yang tanpa batas terhadap semua makhluk." Kasih adalah lahan di mana orang-orang yang dicintai tumbuh. Kasih memperkaya orang lain tanpa membatasi ataupun menghalangi sang pemberi kasih. Kasih mengangkat kemanusiaan. Kasih tak memungut bayaran apapun. Kasih tak memilih. Ada orang berpikir bahwa kasih adalah sesuatu untuk diterima, tetapi pada dasarnya kasih adalah proses memberi. Dalam menumbuhkan kasih dan kebajikan, mulailah dengan yang ada di rumah. Cinta antara ayah dan ibu akan sangat berpengaruh pada suasana rumah dan mendorong datangnya kasih, perhatian, dan kerukunan antara anggota keluarga yang lain. Suami istri harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, cinta, percaya, dan setia. Orang tua harus memenuhi 5 kewajiban terhadap anak: menjauhkan dari kejahatan, memberi contoh perbuatan baik, memberi pendidikan, mendukung dan mengembangkan pengertian atas jalinan cinta anak, dan membantu pernikahan mereka, dan memberi warisan pada saat yang tepat. Seorang anak sebaliknya harus menghormati orang tua dan berbuat apa yang seharusnya ia perbuat terhadap mereka. Anak seharusnya melayani orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menjaga nama baik keluarga, menjaga harta keluarga, berbuat jasa atas nama mereka, dan melimpahkan jasa setelah orang tua tiada. Jika suami dan istri, serta orang tua dan anak mengikuti nasihat Buddha ini, kebahagiaan dan kedamaian akan selalu hadir di tengah rumah mereka. Hidup terdiri dari hal-hal kecil di mana senyum, kasih sayang, dan hal-hal kecil yang dijadikan kebiasaan adalah apa yang akan bersemayam di hati. Satu ciri orang yang penuh kasih sayang adalah ia memiliki hati yang welas asih. Kita harus mengembangkan kebiasaan menolong mereka yang kesusahan dan yang kurang beruntung. Kita mesti tidak hanya merasa simpati secara emosional, tapi juga berusaha menerjemahkan perasaan itu dalam tindakan yang positif. Mengembangkan kasih dan kebajikan tidak selalu berarti melimpahkan hadiah, melainkan kelembutan dan semangat kemurahan hati. Kasih sayang adalah kebajikan yang bisa dilihat orang buta dan didengar orang tuli. Selama masih ada orang yang bisa Anda hibur dengan kata-kata,
yang bisa Anda ceriakan dan gembirakan dengan kehadiran Anda, yang bisa Anda lapangkan dengan bantuan Anda. Betapapun sepelenya itu, Anda adalah harta mulia bagi dunia ini, dan seharusnya Anda tidak akan merasa berkecil hati atau tertekan. Hampir semua perbuatan baik yang kalian lakukan seperti tak ada artinya, kata Gandhi. Tapi sangatlah penting kalian melakukannya. Carilah orang yang lebih tak beruntung atau tak sesehat Anda. Berilah bantuan dan pertolongan sebatas kemampuan Anda. Jadikan simpati, empati, dan kasih sejalan dengan kapasitas pengembangan diri Anda. Anda bisa ditipu atau dijatuhkan orang lain, tapi ingat, tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah mengalami hal seperti itu. Tak ada yang harus dimalukan dan tak perlu merasa terhina saat Anda ditipu. Namun sungguh memalukan jika Anda berbuat demikian terhadap orang lain. Jangan pernah menyebar dendam kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada Anda. Ada banyak kali ketika orang yang Anda kasihi nampaknya tidak peduli dan Anda cenderung merasa berat hati. Tapi tak ada alasan untuk patah arang. Apa masalahnya jika orang lain tidak berterima kasih dan tidak peduli pada Anda? Sepanjang Anda yakin bahwa Anda penuh dengan welas asih dan kasih terhadapnya. Ada terang di mana-mana ketika ada kasih di rumah. Ada ceria di setiap nada ketika ada kasih di rumah. Waktu bergulir lembut dan manis ketika ada kasih di rumah. Rasa berterima kasih adalah nilai yang langka dewasa ini. Demi kebahagiaan kita sendiri, tidak semestinya kita berharap untuk dihargai atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Jika berharap seperti itu, kita akan berhadapan dengan kekecewaan dan frustrasi. Jika rasa hormat dan pengakuan datang menjumpai kita, terima kasih. Jika tidak, tidak jadi masalah. Kasihilah tetanggamu. Setiap agama mengajarkan kasih. Namun kadangkala tampaknya para penganutnya hanya mencurahkan kasih kepada sesama umat satu agamanya, tidak bagi yang lain. Mereka bahkan ada yang berpikir bahwa sudah menjadi tugas mereka untuk mengutuk agama lain. Namun ketika mereka mengajar, mereka menasihati umatnya untuk mengasihi setiap orang. Tampaknya cara mereka mempraktekkan kasih seperti anak laki-laki mencintai anak perempuan tetangganya. Ketika ayahnya memarahinya, anak laki-laki itu berkata, "Tolong jangan marahi aku. Aku hanya menjalani agamaku." Sang ayah bertanya, "Itukah caranya menjalani agama?" Si anak menjawab, "Ya, agamaku mengajarkan, kasihilah tetanggamu." Subbab 20. Toleransi, kesabaran, dan kecukupan. Hidup di dunia ini tanpa mampu menerima kehadiran suku lain, agama lain, kebiasaan, dan warna kulit yang berbeda, sama saja dengan orang Eskimo yang membenci salju. Toleransi merupakan nilai yang penting dalam etika moral Buddhis. Kita harus mengembangkan toleransi karena sikap ini membantu kita menghindari masalah. Toleransi juga membantu kita memahami masalah orang lain, menghindarkan kita dari memberikan kritik yang merusak, dan menyadari bahwa orang terbaik sekalipun tidak bebas dari celah. Kita juga akan menyadari bahwa kelemahan yang ada pada tetangga kita juga ada pada diri kita. Orang yang cerah secara spiritual lebih toleran daripada orang lain. Orang yang toleran tidak suka mencampuri kebebasan berpikir orang lain yang merupakan hak asasi tiap individu. Ia tidak gampang tersinggung dan menerima kemungkinan bahwa orang lain mungkin juga benar, meskipun ia tak sependapat dengan mereka. Ia tidak keras kepala atau mengotot dengan pendapatnya sendiri. Jika ia pikir orang lain salah, ia berusaha membujuknya untuk melihat kesalahan itu dengan penalaran yang jernih. Namun,
ia tidak pernah memaksa orang untuk menerima gagasannya. Salah satu tragedi terbesar dalam hubungan antar manusia adalah ketakberdayaan dan keengganan untuk menenggang dan menerima perbedaan pendapat. Jika dalam persoalan agama, orang-orang yang berbeda agama tak dapat bertemu sebagaimana layaknya manusia beradab, maka dapat dipastikan misi yang dibawa guru-guru agama yang penuh kewelasan telah gagal secara menyedihkan. Dalam forum seperti itu, adalah lebih baik membahas dan bertukar pandangan yang bisa sejalan dan menerima adanya perbedaan. Ketika perselisihan timbul, kita mesti tahu bagaimana mengatasinya tanpa memperkeruh suasana. Orang bijaksana juga toleran dan simpati terhadap mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan standar masyarakat. Suatu ketika ada seorang biksu terkenal yang memiliki 2 murid. Satu di antaranya betul-betul bodoh. Suatu hari, murid yang satu menghadap sang guru dan bertanya, "Mengapa guru mempertahankan dia sebagai murid? Dia benar-benar tak berguna." "Kamu benar," jawab gurunya. "Aku tidak khawatir kalau kamu pergi karena kamu bisa mandiri. Sebaliknya, karena kawanmu tidak terlalu berguna bagi orang lain, dia lebih baik tinggal bersamaku juga." Menghindari perselisihan. Ada seorang kepala desa yang mempunyai ayah yang berangasan. Setiap kali tersinggung, ayahnya akan meledak dan memaki-makinya. Meski watak buruknya telah terkenal di desa itu, sifat ayah kepala desa ini membuat malu dan mengganggu banyak orang. Suatu hari, kepala desa menggantung sepotong besi di depan rumahnya. Ia menyuruh anak-anak desa untuk memukuli besi itu setiap kali ayahnya memaki dirinya. Suara nyaring dari besi yang dipukul menarik perhatian banyak orang, dan tak lama kemudian orang tua itu segera sadar bahwa ia telah berbuat bodoh. Mulai saat itu, ia berhenti memaki-maki anaknya. Dengan siasat cerdik ini, sang anak berhasil menyadarkan ayahnya. Kita juga harus paham bahwa pendekatan yang halus dan lembut biasanya lebih efektif dibanding cara-cara yang keras. Kesabaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang harus kita tanggung. Kita harus memikul segala rasa sakit, baik fisik maupun mental. Kita harus menghadapi rasa cemas, frustrasi, depresi, dan beragam bayangan ketakutan. Banyak manfaatnya jika kita tahu cara mengatasi rasa sakit, karena banyak penyakit fisik diakibatkan oleh kebiasaan berpikir yang buruk, sikap mental yang tidak sehat, dan ketakutan yang tidak semestinya. Di bawah tekanan seperti ini, akan bermanfaat kalau kita melatih kesabaran. Kesabaran disebut-sebut sebagai salah satu ciri manusia religius, bersama dengan ketulusan, kemakluman, dan kelembutan. Orang yang memiliki 4 sifat ini dikatakan layak dihormati. Ikuti teladan Buddha. Suatu kali, Buddha diundang oleh seorang Brahmana untuk menerima derma di rumahnya. Karena diundang, Buddha datang ke rumah Brahmana itu. Bukannya melayani, sang Brahmana malah mencaci maki Buddha dengan kata-kata terkasar. Dengan lembut, Buddha mengajukan pertanyaan kepadanya. "Apa sering ada tamu datang ke rumah Anda?" "Ya," jawab Brahmana itu. "Apa yang Anda lakukan kalau mereka datang?" "Aku sediakan jamuan besar." "Kalau mereka tak menghabiskannya?" "Dengan senang hati kami yang menghabiskan." "Brahmana yang baik, Anda telah mengundang saya untuk menerima derma dan menjamu saya dengan kata-kata kasar yang tak hendak saya terima. Jadi, ambillah kembali semuanya." Buddha tak membalas, namun dengan sopan mengembalikan apa yang telah diberikan Brahmana itu. "Janganlah membalas," nasihat Buddha. "Kebencian tidak diakhiri dengan kebencian. Hanya dengan kasih sajalah kebencian berakhir."
Tak ada guru religi yang begitu tinggi dipuji dan begitu keji dihujat, difitnah, dan dicaci seperti Buddha. Itulah nasib orang agung. Pada suatu pertemuan umum, seorang wanita jahat bernama Cinca berpura-pura hamil dan memfitnah Buddha. Dengan senyum, Buddha menahan fitnahan itu, dan tak berapa lama kebenaran pun terbukti. Buddha juga pernah dituduh mendalangi pembunuhan seorang wanita bernama Sundari. Ketika Buddha dan murid-muridnya berkunjung ke sebuah desa, sekelompok orang di desa itu memarahi Buddha dan pengikutnya sebegitu parah, sampai Ananda memohon Buddha untuk pindah ke desa lain. "Bagaimana Ananda, kalau orang-orang di sana juga menuduh kita yang bukan-bukan?" "Kalau begitu guru, kita akan terus pergi ke dusun lain." "Jika begitu Ananda, tak ada tempat buat kita di benua ini. Bersabarlah, tuduhan-tuduhan tak berdasar ini akan berhenti dengan sendirinya." Magandia, seorang selir raja, membenci Buddha. Karena Buddha pernah mengatakan sisi menjijikan dari kecantikan fisiknya ketika ayahnya karena ketaktahuan mengharapkannya menikah dengan Buddha. Ia menyewa tukang mabuk untuk menghina Buddha di depan umum. Dengan ketenangan sempurna, Buddha menahan hinaan itu. Pada akhirnya, Magandia harus menderita akibat kejahatannya. Hinaan adalah hal biasa yang harus dihadapi setiap manusia. Semakin banyak karya kita dan semakin besar kita jadinya, semakin sering kita harus menerima hinaan dan cacian. Ingat, biasanya pohon dengan buah yang ranum selalu diserang dahulu oleh hama, sementara yang tidak berbuah akan diabaikan. Kekuatan kesabaran. Setelah mencapai keterbebasan spiritual, Pindola, seorang siswa Buddha, kembali ke kampung halamannya di Kosambi untuk membalas budi kebaikan penduduk di sana. Waktu itu musim panas, dan sesampainya di perbatasan Kosambi, Pindola duduk bersamadi di bawah keteduhan pohon di tepi sungai Yamuna. Pada waktu itu, Raja Udena kebetulan juga sedang berkunjung ke taman itu dengan selir-selirnya untuk berekreasi. Dan setelah menikmati musik dan bersenang-senang, dia tertidur di bawah pohon. Pada waktu raja tidur, para selir berjalan-jalan dan secara tak sengaja bertemu Pindola yang sedang bersamadi. Mereka mengenalinya sebagai orang suci dan meminta pelajaran darinya. Ketika raja terjaga dari tidurnya, ia mencari-cari selir-selirnya dan menemukan mereka sedang duduk mengelilingi seorang petapa. Karena cemburu dan berpikiran jelek, raja menjadi marah dan menuduh Pindola. "Sungguh tak bisa diampuni kamu orang suci, berada di tengah wanita dan bercakap tak senonoh dengan mereka." Pindola dengan lembut memejamkan mata dan berdiam. Raja yang marah menarik pedangnya dan mengancam Pindola. Namun orang suci ini tetap diam, kokoh seperti karang. Ini membuat raja semakin marah. Ia mencongkel sarang semut dan melemparkannya kepada Pindola. Pindola tetap diam dalam meditasi dengan tenang, menahan hinaan dan rasa sakit. Kesabaran Pindola akhirnya membuat raja menjadi malu atas kelakuan tak terpujinya dan meminta maaf kepada Pindola. Sebagai dampak dari kejadian ini, ajaran Buddha menemukan jalannya ke istana raja dan sejak itu menyebar ke seluruh negeri. Bersabarlah. Kemarahan menghantar ke hutan belantara. Kemarahan menyinggung dan mengusik orang lain, sekaligus melukai diri sendiri, melemahkan fisik, dan mengganggu pikiran. Kata-kata kasar seperti anak panah yang lepas dari busur, tak bisa diambil kembali meski dengan 1000 permohonan maaf. Jangan sekali-kali menggunakan kata kasar dalam perdebatan. Itu selalu menjadi pemicu yang mengawali pertengkaran. Dengan membudayakan dan mengembangkan kesabaran, energi emosional yang merusak dalam diri kita tidak akan mendapatkan kesempatan untuk muncul ke permukaan.
menguasai dan mengarahkan kita berbuat jahat. Aku tak dengar apa yang kau katakan. Suatu kali, Sariputta, siswa utama Buddha, dilabrak seorang Brahmana yang mencacinya dengan kata-kata kasar. Melihat kata-katanya tak membawa pengaruh apa-apa terhadap Sariputta, Brahmana itu menjadi semakin marah. Tak dengarkah kau apa yang kukatakan? Teriak Brahmana murka itu. Apa kau tak ingin balas hinaanku? Sariputta tersenyum lembut kepada Brahmana itu dan menjawab, Kawan, tentu saja saya mendengar suaramu yang keras dan jelas itu. Tapi karena aku tahu tak ada yang bermanfaat dalam kata-katamu, aku hanya mendengar getaran suara. Aku tidak mendengarkan kata-katanya, jadi aku tidak terpengaruh oleh artinya. Lupakan semua kejahatan dan hinaan. Ingatlah setiap kebaikan. Dunia telah cukup menjadi saksi kebencian. Biarlah masa depan didasarkan pada landasan besar kasih, kewelasan, dan kebijaksanaan. Cara Buddhis dalam menangani masalah tidaklah sebatas permukaan, melainkan bersifat mendasar. Kebencian atau kemarahan, seperti emosi perusak lainnya, diakhiri bukan dengan penekanan, melainkan dengan cara setahap demi setahap dicabut akarnya. Jika kita membalas kekerasan dengan kekerasan, tak akan ada akhir dari kekerasan. Permusuhan akan melahirkan makin banyak permusuhan. Nafsu balas dendam akan menghasilkan lebih banyak pikiran yang dipenuhi dendam. Kemarahan tak akan pernah dikalahkan dengan kemarahan, dan kebencian hanya menuai kebencian. Pendekatan terbaik terhadap kejahatan ini adalah dengan menangkal kekuatan negatif itu dengan antidot simpati, pemaafan, toleransi, dan kesabaran. Gandhi berkata, "Ambil satu mata untuk satu mata yang diambil, dan seluruh dunia akan buta." Subbab 21. Patah hati. Orang seharusnya tidak merendahkan martabatnya atau menyinggung orang lain. Di dunia ini, tidaklah mungkin seluruh keinginan kita terpenuhi. Tak peduli betapa berkuasa dan berpengaruhnya seseorang, ia akan mengalami frustrasi. Orang akan mendambakan hal yang tak dimilikinya. Ketika telah memiliki hal itu, ia menginginkan lebih banyak lagi atau hal yang lainnya. Keinginan yang tak terpenuhi adalah sesuatu yang umum bagi setiap orang. Untuk soal hati, kerinduan pada cinta seseorang sering membawa frustrasi. Pada waktu seseorang jatuh hati dan mengetahui bahwa perasaannya tak terbalas, ia menjadi frustrasi. Bahkan kalau cintanya berbalas sekalipun, akan tetap ada keinginan untuk selalu lebih. Ini sering terjadi dengan anak muda. Kondisi yang menyenangkan pada awalnya bisa berubah tanpa terduga dalam waktu singkat. Sebagai contoh, siapa menikah dengan si dia? Suatu ketika, seorang pemuda telah jatuh cinta kepada seorang gadis dari kota lain. Setiap hari, ia menulis surat panjang lebar untuknya, mengungkapkan cinta kepadanya. Setelah mengirim tidak kurang dari ratusan surat, ia sangat terguncang ketika menerima kabar bahwa gadis idamannya telah jatuh cinta dan menikah dengan Pak Pos yang mengantar surat-suratnya. Sebagian orang jatuh cinta pada pandangan pertama dan hidup bahagia sampai akhir hayat. Sebagian lagi jatuh cinta pada pandangan pertama hanya untuk menyadari bahwa semua itu cuma nafsu dan menyesalinya pada kemudian hari. Namun bagi sebagian besar orang, cinta butuh waktu untuk tumbuh. Karenanya, jika cinta tidak mekar seketika, kita tidak seharusnya berkecil hati terlalu dini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hati yang lemah tak akan memenangkan gadis idaman. Ini bermakna bahwa orang yang terlalu mudah menyerah tak akan bisa menikahi orang yang ia dambakan. Sebagian orang bisa bersikap dewasa dan dengan perlahan menarik perhatian orang lain dengan kasih sayang, pengertian,
kesetiaan, dan kasih mereka atas orang lain. Kita mesti tidak menjadi tidak nalar dan egois dalam menyatakan perasaan kepada orang lain. Bagaimanapun, emosi manusia, seperti segala sesuatu di alam, juga akan berubah. Jika orang bersikap baik, akan selalu ada kesempatan bagi orang lain untuk menghargai nilai-nilai baiknya dan menumbuhkan perasaan hangat untuknya. Tetapi semua ini perlu waktu. Namun, harus ada batas dalam upaya mendapatkan hati orang lain, terutama jika jawabannya jelas tidak. Kita seharusnya tidak melangkah terlalu jauh dalam mengungkapkan cinta kita. Kita mesti mengakui hak orang lain untuk mengambil keputusannya sendiri dan menghormati keputusan itu. Tak ada undang-undang bahwa cinta seseorang terhadap orang lain harus dibalas. Dalam situasi di mana cinta seseorang bertepuk sebelah tangan, adalah yang terbaik jika kedua belah pihak mendoakan kebahagiaan masing-masing pihak dan tetap menjadi teman tanpa menimbulkan masalah pada kepribadian masing-masing atau gangguan satu sama lain. Jimat sangat hebat. Suatu ketika seorang pemuda menginginkan gadis idamannya untuk membalas cintanya. Ia mencoba mengirim bunga dan berbagai hadiah. Namun gadis itu tak memberi tanggapan. Setelah mencoba berbagai cara dan gagal mendapatkan cinta gadis itu, ia akhirnya memikirkan suatu rencana, jimat cinta. Ia pergi ke sebuah wihara, membujuk biksu di sana untuk memberinya jimat yang diinginkannya. "Maaf, kami tidak bisa memberi jimat cinta semacam itu," kata sang biksu. "Jika gadis itu tak tertarik kepadamu, cobalah cari gadis yang lain." Namun pemuda itu terus mendesak bahwa ia hanya menginginkan cinta dari gadis itu. Karena tak berhasil menasihati pemuda itu, biksu tersebut mencoba cara lain. "Baiklah," katanya, "bawalah minyak ini. Kalau kamu melihatnya pagi-pagi sekali, oleskan minyak ini di dahinya." Hari berikutnya, pemuda itu bangun pagi-pagi sekali dan dengan tak sabar menunggu gadis pujaannya keluar dari rumahnya. Sewaktu gadis itu keluar dengan sapu di tangan untuk membersihkan halaman, pemuda itu berlari ke arahnya dan mengoleskan minyak pemberian biksu ke dahi sang gadis. Gadis itu tidak cuma kaget, tapi jadi sangat marah. Ia mengejar pemuda itu dan memukulinya dengan sapu. Pemuda itu memperoleh pelajaran pahit tentang jimat cinta dan memutuskan untuk mengalihkan cintanya kepada gadis lain yang menyukainya. Dengan peristiwa ini, ia menjadi cukup bijaksana untuk menikahi gadis yang sungguh-sungguh mencintainya. Putus cinta. Dalam setiap hubungan cinta, selalu ada kemungkinan terjadinya perpisahan. Hubungan yang semula bak mimpi bisa berubah menjadi masam dan kedua belah pihak yang terlibat melihat ambang perceraian. Dalam setiap kejadian putusnya hubungan cinta, ada rasa sakit, terutama ketika perasaan telah bertaut sangat erat. Tautan emosional harus dilepas cepat atau lambat, dan tiap kali diputuskan, kedua pihak yang terlibat pasti akan terluka. Orang harus menerima kenyataan bahwa kadang ia adalah subjek gejolak emosi. Kenangan terhadap hal-hal yang telah diungkapkan dan dilakukan bisa tiba-tiba muncul dan memenuhi seseorang dengan luapan emosi. Dalam situasi seperti itu, sebagian orang berjalan linglung seperti korban yang terluka. Jika tak ada lagi yang bisa dilakukan selain berpisah, yang pertama-tama dilakukan adalah menerima hal yang tak terelakkan itu. Kalau sikap ini tidak bisa dilakukan, seseorang bisa lumpuh dengan pikiran yang datang dan datang lagi tentang bagaimana menambal sesuatu yang tak bisa ditambal. Ia mesti siap menjalani beberapa tahapan sebelum sembuh dari akibat perpisahan. Pertama-tama akan ada syok. Ia akan sulit menerima bahwa perpisahan benar-benar telah terjadi. Setelah syok, akan ada rasa gengsi yang terluka. Ia bisa merasa kehilangan muka, khususnya terhadap diri sendiri. Setelah syok dan menemukan jalan untuk menyelamatkan harga diri, orang itu akan menghadapi kesepian dalam kesendirian.
Namun ini juga akan berlalu pada akhirnya. Perasaan ini tak akan berlalu dalam sehari atau seminggu. Perlu waktu. Namun ini pun pasti berlalu. Selama masa ini, ia harus hidup pada saat ini. Jangan memikiri masa lalu dan mencemasi masa depan. Hidup sehari demi sehari akan membantu kita melewatkan hari yang paling buruk. Dan kemudian, tanpa disadari, ia tidak lagi terpengaruh oleh perpisahan itu dan kembali bebas. Orang mesti menjauhkan diri dari melakukan sesuatu yang bodoh selama masa pemulihan ini. Setiap saat, kita baca di koran tentang tragedi bunuh diri, kekerasan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang patah hati. Ada kasus di mana seorang anak muda menceburkan dirinya ke sungai dan hanyut, dengan surat-surat cintanya terlipat rapi di dalam kantung plastik di dalam sakunya. Ia patah hati karena gadis pujaannya memutuskan untuk menikah dengan pria lain. Anak muda ini melakukan bunuh diri secara fisik. Ada juga yang bunuh diri secara emosi dengan menjadi gila karena frustrasi dan kecewa akibat patah hati. Beberapa menolak untuk menikah atau untuk jatuh cinta lagi setelah patah hati. Mengapa orang harus menjalani semua penderitaan ini? Itu karena mereka belum mengembangkan pengertian terhadap ketakpastian hidup. Dan karenanya terperangkap dalam kericuhan emosi. Mereka menumbuhkan kelekatan dan pengharapan yang berlebihan. Seseorang yang memiliki pengertian yang lebih baik tentang sifat kehidupan, tahu bahwa hidup dipengaruhi oleh 8 kondisi duniawi. Seperti gelombang di lautan, ke-8 kondisi duniawi ini naik turun. Satu saat ia menyenangkan dan disambut dengan tangan terbuka. Lain waktu ia menjadi tak menyenangkan dan berat dipikul. Seperti pendulum yang berayun ke kiri dan ke kanan. Keadaan yang diharapkan dan yang tak diharapkan datang menjumpai setiap orang tanpa kecuali. Orang mungkin menikmati keuntungan, tapi di balik keuntungan selalu mengintai resiko kerugian. Ini berlaku pula untuk ketenaran, sanjungan, dan kebahagiaan yang selalu membawa serta lawan mereka, yaitu nama buruk, hinaan, dan kesengsaraan. Bagaimanapun, setiap kondisi negatif yang timbul mungkin juga memberi harapan bahwa semua akan berubah menjadi lebih baik. Suatu kerugian bisa menjadi landasan bagi keuntungan pada masa depan. Nama buruk bisa menjadi ketenaran, hinaan menjadi sanjungan, dan kesengsaraan menjadi kebahagiaan. Ke-8 hal ini adalah ketidaktetapan kondisi duniawi. Dan masalah hati, sebagai bagian dari kondisi duniawi, tidaklah berbeda. Cinta di antara dua orang bisa tumbuh menjadi sesuatu yang mendalam dan dewasa, dipupuk dengan saling memberi tanpa pamrih, saling menghormati, dan berbagi rasa. Hubungan itu bisa berubah menjadi masam ketika pihak-pihak yang terlibat menjadi ceroboh satu sama lain, atau ketika kondisi berubah tanpa kesalahan dari siapapun. Satu cara untuk meringankan derita batin atau frustrasi adalah dengan memahami tingkat penderitaan dan kesulitan kita dibandingkan dengan yang dialami orang lain. Anda pikir segala sesuatu di sekitar Anda akan runtuh. Namun, jika Anda mencoba mulai mengingat berkah dan keberhasilan diri Anda, secara mengejutkan, Anda akan menyadari bahwa diri Anda jauh lebih beruntung dari banyak orang yang lebih menderita. Singkatnya, Anda mungkin terlalu melebih-lebihkan masalah. Banyak yang lebih menderita daripada Anda. Pun, begitu mereka tidak terlalu risau. Ingatlah lagi, aku mengeluh tidak punya sepatu sampai aku bertemu orang yang tidak punya kaki. Beberapa orang besar di dunia hanya punya sedikit sekali kepemilikan, namun kepedulian mereka terhadap orang lain membuat mereka tidak terlalu menggubris kenyamanan fisik. Cara lain untuk mengurangi beban masalah adalah dengan merenungi apa yang telah Anda lewati dalam keadaan yang serupa atau bahkan lebih buruk, dan bagaimana Anda telah sanggup dengan kesabaran dan usaha keras menyelesaikan semua masalah itu. Dengan berbuat demikian, Anda tidak akan membiarkan masalah yang ada saat ini untuk membuat Anda terpuruk.
Sebaliknya, Anda akan bertekad untuk kembali menyelesaikan masalah apapun yang menghadang Anda. Anda harus ingat bahwa Anda pernah mengalami situasi yang lebih buruk dan Anda siap menghadapi yang satu ini, apapun yang terjadi. Dengan kerangka pemikiran seperti ini, Anda akan segera memperoleh kembali kepercayaan diri dan akan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah apapun. Nasihat ampuh lainnya adalah mencurahkan waktu Anda untuk berbuat baik dan melayani orang lain. Dengan cara ini, Anda akan tidak punya waktu untuk berkubang dalam kemurungan. Demikianlah kita akhiri video part 12 Be Happy. Terima kasih. Kalena dhamma ssavanang etammang kalamutamang